nar. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan nikmatnya, bertakwa akan perintah dan larangannya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, berusaha mendapatkan ridha dan pahala dari Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sampai kita di pembahasan tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Yathrib. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, nama yang dipakai dahulu untuk kata Madinah adalah Yathrib. Yathrib berada di sebelah utara Makkah, sekitar 400 lebih kilometer. Ya, kalau sekarang naik bis berapa jam? Sekitar 5 jam dengan kecepatan 100, 110, kadang 90, tergantung kecepatan bis tersebut. Taib. Apa sebab yang menjadikan beliau berhijrah ke Madinah? Sebabnya adalah permusuhan kaumnya. Permusuhan apa? Kaumnya terhadap beliau yang mendakwahkan tauhid. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, bukan sekedar mendakwahkan ayo nyembah Allah tanpa mentauhidkannya. Artinya seandainya beliau mengatakan kepada kaum Quraisy, ayo nyembah Allah aja, ayo nyembah Allah, enggak apa-apa kalian nyembah yang lain, tapi kita tetap nyembah Allah. Nanti nyembah ini boleh, nyembah itu boleh, tapi nyembah Allah. Berdoa kepada ini, berdoa kepada itu boleh, tapi yang penting kita tetap kadang-kadang berdoa kepada Allah. Bukan begitu. Beliau SAW mendakwahkan kepada kaumnya, dan ini dakwah yang benar, bahwa segala peribadahan, segala penghormatan dan pujian, ya, itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Beliau memerangi orang-orang dan beliau mendakwahi orang-orang untuk menyembah hanya kepada Allah. Memerangi manusia-manusia yang menyembah kepada Allah juga menyembah kepada yang lain. Kaum Quraisy, mereka mengerti tentang Allah, mereka berhaji, tapi mereka menyembah kepada patung-patung mereka, Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan lain-lain. Makanya ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan aj'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, yakni Muhammad SAW, menjadikan Tuhan yang banyak ini cuma satu? Ini perkara yang aneh, kata mereka. Dan mereka memerangi beliau, membencinya. Khadijah wafat, mereka semakin menjadi-jadi. Disebutkan pernah beliau dalam keadaan salat di depan Ka'bah ditimpuk kotoran. Beliau juga pernah berdakwah ke Taif, dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya. Apalagi para sahabatnya. Ya, di antara mereka sudah diceritakan kemarin ada yang dibunuh, ada yang disiksa dengan siksaan yang sangat keras. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bantuannya, pertolongannya, datangnya orang-orang Madinah yang berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di baiat Aqabah yang kedua. Yang pertama dan kedua tentunya. Taib. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian para penolong, maka berangkatlah berhijrah ke Madinah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berhijrah sampai diizinkan oleh Allah. Sampai diizinkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada beliau hijrah di usia beliau 53 tahun, dalam keadaan kaum Quraisy sudah memuncak di dalam permusuhannya.
di mana mereka berkumpul di suatu hari di sebuah tempat perkumpulan namanya Darun Nadwah. Di situ berkumpul para pembesar-pembesar kufar Quraisy, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang mereka membenci dakwah Rasulullah, tauhid. Mereka berkumpul di situ membicarakan solusi yang menurut mereka solusi bagaimana menyelesaikan urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka memberikan usul, kita usir saja dari Mekah. Sebagian lagi mengatakan kita kurung, enggak bisa keluar mana-mana. Tapi di tengah-tengah mereka ada syaitan, iblis yang berwujud manusia, ya, yang dia mengatakan jangan begitu. Kalau kalian usir, nanti dia mengumpulkan pasukan di luar menyerang kalian. Yang pertama, kalau kalian menjarakan, maka kalian tahu kemarin ada baiat dari luar daerah. Kalau kalian penjarakan, nanti beliau dibebaskan, kemudian akan dibawa ke tempat mereka, bagaimana? Lalu muncullah syaitan yang paling dahsyat dari mereka, yang mengatakan kita kabilah Quraisy ini banyak. Kita kumpulkan dari kita setiap kabilah satu orang. Ya, setiap kabilah satu orang. Dan kita kepung rumah beliau, ke rumah dia, dan kemudian kita bunuh dia sekali tebasan bersama-sama. Kalau kaumnya, yakni Bani Abdul Muttalib, meminta kita dikisos, enggak mungkin karena kita banyak orang. Maka mau enggak mau kita akan bayar, tapi bayar satu orang dengan banyak kabilah kan ringan. Maka syaitan iblis tadi mengatakan ini pendapatnya. Akhirnya mereka sepakat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk, dalam surat Al-Anfal. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingat ketika mereka bermakar untuk menguncimu, mengurungmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang memberi makar. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW di siang hari bolong setelah dapat izin, beliau bersegera ke rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dari awal beliau sudah minta izin untuk pergi berhijrah. Namun Rasulullah menahan beliau, jangan, tunggu barangkali Allah mengizinkanku untuk berhijrah juga. Nanti kita bisa pergi bersama. Abu Bakar akhirnya menunda, sudah. Tahan, saya tahan, menunda barangkali ada momen hijrah yang paling mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Rasulullah datang ke tempat Abu Bakar, kemudian memberitahu bahwa Allah sudah memberikan izin hijrah, ayo kita hijrah bersama. Beliau menangis. Tangisan bahagia. Karena kebaikan yang tidak mungkin didapat oleh orang lain. Kebaikan yang tidak mungkin terulang di kedua kalinya. Lalu beliau berangkat sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di mana ketika malam pengepungan terjadi, Rasulullah SAW keluar tapi mereka tidak melihat. Dan Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang masih muda, yang masih kecil waktu itu, untuk tidur di tempat tidur beliau dalam keadaan dikepung. Ya, bagaimana keberanian beliau juga radhiyallahu taala anhu. Beliau tidur di tempatnya, tidur nyenyak sampai pagi. Adapun Rasulullah keluar di malam itu dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Karena Rasulullah memang merahasiakannya dari Ali, dari siapapun. Keluar bersama Abu Bakar ke rumahnya Abu Bakar, keluar lewat pintu belakang menuju Gua Thur. Menuju Gua Thur. Gua Thur ini di sebelah selatan kota Mekah. Dan ini guanya sangat tinggi di atas gunung, yang gunung batu tersebut sangat berat untuk didaki. Rasulullah SAW dan Abu Bakar menginap di gua tersebut 3 hari 3 malam. Apa alasannya? Alasannya untuk meredakan pencarian. Karena setelah mereka tahu bahwa Rasulullah sudah pergi, kaum Quraisy berusaha mencari.
Dan mereka memberikan imbalan yang sangat besar. Siapa yang bisa mendatangkan Rasulullah SAW atau Abu Bakar hidup atau mati, baginya 100 onta. 100 onta banyak tidak? Banyak ya. Baik. Anggaplah satu onta berapa, 10 juta atau 20 juta misalnya. Dikalikan saja. Baik. Kemudian di gua tersebut Rasulullah SAW dan Abu Bakar mereka mendapatkan pasokan logistik, yaitu dari pembantunya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, beliau membawakan kambing-kambingnya Abu Bakar menggembala di sekitar situ. Adapun berita-berita Mekah maka dibawa oleh putra Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Waktu itu masih musyrik tapi. Baik, kemudian apa? Ketika kaum Quraisy mencari, mereka tidak menemukan. Mereka bahkan sudah sampai ke Madinah karena mereka tahu akan menuju ke sana. Tidak sampai juga, tidak ketemu juga. Sampai hari ketiga ketika pencarian sudah mereda, Asma binti Abu Bakar datang membawa makanan untuk perbekalan perjalanan. Dan beliau radhiyallahu anha lupa membawa ikatnya. Maka beliau melepaskan ikat sabuknya dan membelahnya jadi dua, satu dipakai oleh beliau dan satu lagi mengikatkan makanan tersebut. Kemudian berjalanlah beliau. Dan perjalanan ini Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah menyewa seorang penunjuk jalan. Penunjuk jalan ini waktu itu masih musyrik. Tapi lihat bagaimana sifat amanah dan sifat kepercayaan yang bisa dipegang dari orang-orang Arab di zaman itu. Walaupun dia tahu kalau dia membocorkan berita ini, menyerahkan Rasulullah dan Abu Bakar dapat 100 unta. Dia enggak geming, tetap dengan perjanjian awal bahwa saya disewa untuk mengantar mereka berdua. Maka berjalanlah beliau dengan menunjuk jalan. Penunjuk jalan tersebut namanya Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit. Yang berjalan berarti berapa orang? Satu musyrik yaitu Abdullah bin Uraiqit. Tentunya pertama adalah Rasulullah SAW, yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqit, yang keempat Amir bin Fuhairah. Dan beliau membawa kambingnya Abu Bakar. Beliau membawa kambingnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya sebisa yang bisa dibawa ya, karena perjalanan. Dan arah perjalanannya dari Gua Thur itu beliau menuju ke arah Jeddah, ke arah Laut Merah. Hari perjalanan dari Laut Merah kemudian baru ke utara. Memang jalannya agak muter. Agak muter. Kemudian disebutkan bahwa beliau disusul oleh seorang bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu yang waktu itu masih musyrik. Dia diberitahu oleh budaknya bahwa dia melihat di suatu tempat ada bayangan beberapa orang yang berjalan di kejauhan. Maka beliau mengatakan kepada kaumnya, itu orang sedang nyari onta hilang. Karena beliau ingin dapat 100 onta, yang lain jangan ikut ngejar. Maka beliau berkata kepada budaknya, kuda saya taruh di belakang gunung. Maka beliau datang ke tempat tersebut, beliau langsung lari, sampai ketika beliau menyusul, ternyata beliau didoakan oleh Rasulullah SAW, kudanya terperosok. Sampai beberapa kali, akhirnya beliau mengatakan, kalian aman, tolong tulis perjanjian antara saya dengan kalian. Maka beliau melakukan perjanjian dengan Suraqah bin Malik, dan Suraqah bin Malik diminta untuk menyembunyikan mereka, dan nanti balasannya adalah aman ketika nanti Suraqah datang ke Madinah. Kemudian di akhir perjanjian tersebut Rasulullah SAW mengatakan, wahai Suraqah, engkau apabila nanti memakai pakaian dari kebesaran Kisra, alangkah baiknya. Jadi beliau dalam keadaan hijrah, dikejar semua orang, beliau SAW dapat wahyu bahwa Islam akan menang, bahkan akan mengalahkan kekaisaran Kisra di Persia, dan akan memakaikan bajunya kepada orang Arab yang satu ini, Suraqah bin Malik.
Kemudian terjadi juga singgahnya beliau di kemahnya Ummu Ma'bad. Dan di kemah ini Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anha sendirian karena saat itu suaminya sedang menggembala kambingnya. Dan memang tenda-tenda beliau ini berada di tengah padang pasir sendirian. Dan tidak tersisa di rumahnya kecuali kambing yang sudah tua, yang tidak lagi mengeluarkan susu. Maka kemudian disebutkan bahwa beliau memerah susu dari kambing tersebut setelah membaca bismillah, dan mereka minum darinya. Dan disebutkan ada jin yang bersuara dengan sebuah syair di Mekah, bahwa ada beberapa orang yang lewat di tenda Ummu Ma'bad, tapi tidak ada yang tahu siapa yang berbicara di syair tersebut. Kemudian sampailah beliau di Quba, dan sampainya beliau di sana tanggal 12 Rabiul Awal sebagaimana kita ceritakan kemarin di Bani Amr bin Auf, di Bani Amr bin Auf. Baik. Kemudian kita baca kata beliau, فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. Kita baca sampai situ dulu. Kata beliau, dan beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke Thaibah. Thaibah nama lain dari Madinah. Yaqinan secara yakin ketika beliau selesai sempurna usianya 53 tahun, yakni 13 tahun di Mekah berdakwah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Dan sampainya di Yaumul Itsnain pada hari Senin 12 Rabiul Awal sebagaimana dalam riwayat Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahih dari mereka berdua. Wadama fiha, dan beliau tinggal di Madinah tersebut. 10 sinina 10 tahun. Kamalat secara sempurna, nahkiha yang akan kita ceritakan satu persatu. Dan beliau nanti menceritakannya sesuai urutan tahun. Sesuai urutan tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, seterusnya. Kata beliau, akmala fil ula salat al-hadari min ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Di tahun pertama, kejadian yang terjadi adalah menyempurnakan salat bagi yang tidak safar. Awal disyariatkan salat 2-2. Ya, tidak ada salat yang 4, tidak ada salat zuhur 4, tapi salat zuhur waktu itu awalnya 2. Asar juga 2, Isya juga 2. Di tahun pertama disyariatkan salatnya bagi yang tidak safar berapa? 4-4. Ya, ini namanya akmal, menyempurnakan. Min ba'di ma jamma', setelah beliau melakukan Jumatan pertama beliau lakukan masih di akhir dari perjalanan hijrah, yakni perpindahan dari Quba ke Madinah. Dari Quba ke Madinah ketika beliau berjalan di hari Jumat sampai ya di waktu zuhurnya beliau melakukan Jumatan yang pertama kalinya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Quba di kabilah Bani Amr bin Auf dan melakukan Jumatan itu di Bani Salim bin Auf. Dan di Madinah beliau dengan ontanya tersebut ya beliau berhenti sesuai yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Berhentinya di sebuah tempat penjemuran korma. Ya, tempat penjemuran korma. Dan rumah yang paling dekat yang mendapatkan kemuliaan singgahnya Rasulullah di tempat tersebut, di rumah tersebut ketika hijrah adalah rumahnya Abu Ayyub Khalid ibn Zaid radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Khalid ibn Zaid radhiyallahu anhu. Rumahnya tingkat waktu itu. Ya, rumahnya tingkat waktu itu dan bisa menampung beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemudian kejadian yang berikutnya, tsumma bana al-masjid fi Quba, beliau kemudian membangun masjid di Quba.
Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, letaknya dari Madinah sekitar berapa kilo? 4 kilo, 5 kilo sebelah selatan. Sebelah selatan. Wa Masjid al-Madinatil Gharra'i, begitu juga Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini setelah beliau sampai di kota Madinah, dan tempatnya adalah tempat di mana onta tadi menderum, yakni di tempat penjemuran kurma. Tempat ini milik 2 orang anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Rasulullah membayar ganti sesuai harga dari tanah tersebut. Jadi dibayarkan ke anak yatim tersebut, kemudian tempat tersebut dibangun masjid. Dan pembangunan Masjid Nabawi memakan waktu 12 hari. Dibangun dengan batu terbuat dari tanah liat, al-labin. Yani batu bata besar. Kalau batu bata orang Arab itu besar-besar ya. Kalau batu bata kita kecil-kecil. Baik. Kemudian apa? Beliau ikut di dalam pembangunannya. Masjid yang Rasulullah SAW ikut membangunnya ada 3. Yang pertama, Masjidil Ka'bah atau Masjidil Haram yang sudah kita ceritakan kemarin tentang pemindahan Hajar Aswadnya. Itu yang pertama. Yang kedua Masjid Quba, yang ketiga Masjid Nabawi. Taib. Setelah beliau membangun Masjid Nabawi, beliau juga membangun tempat tinggal beliau, rumah istri-istrinya. Tsumma bana min haulihi masakinah, kemudian membangun di sekitar masjid tersebut tempat tinggalnya. Waktu itu istri Rasulullah SAW ada 2 baru, yakni siapa? Saudah bintu Zam'ah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau belum berkumpul dengannya dan mulai berkumpul setelah pembangunan rumah ini. Dan Rasulullah SAW membangun rumahnya bukan sekaligus langsung bangun 9 atau 12. Bagaimana jumlah istrinya? Beliau bangun ketika ada istri baru, beliau bangunkan rumah satu untuknya. Kemudian tahun depan atau berikutnya dapat istri baru lagi, dibangunkan rumah yang baru lagi. Baik. Dan rumahnya mungkin yang pernah umrah kemudian pernah melihat di beberapa museum, sangat-sangat sederhana. Rumah kita jauh lebih mewah. Rumah beliau terbuat dari tanah liat. Ya, tingginya cuma 2 meter atau bisa kurang atau sedikit lebih, tertutupi dengan daun korma. Awalnya tidak ada halamannya, kemudian dibangun halaman. Dengan halaman tersebut ya jadi sedikit lebih luas. Tidak ada perabot di dalam rumahnya kecuali alat masak yang sangat sederhana. Sering di dalam rumahnya tidak pernah nyala api. Bantal beliau terbuat dari jerami. Padahal beliau manusia paling mulia. Apa faedah yang kita bisa ambil? Kemuliaan manusia tidak diukur dengan dunia, tapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang bergelimang harta tapi ternyata di sisi Allah tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Betapa banyak orang nampak dari dunianya sesuatu yang sangat minimal, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Bahkan kalau dia berdoa pasti dikabulkan, dan kalau dia bersumpah pasti ditepati sumpahnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, walaupun dunia yang datang kepadanya sesuai yang Allah tentukan. Taib. Kalau ada yang mengatakan bahwa rumah beliau banyak dibangun sekaligus, itu salah. Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa itu salah. Dan tentunya Rasulullah SAW bukan orang yang menghambur-hamburkan harta. Ya, ngapain bangun rumah banyak-banyak belum pada nempati? Ya, maka apa? Itu salah, tidak tepat. Beliau membangun untuk 2 istri yang pertama yang masih ada saat itu. Kemudian setiap nanti beliau mendapatkan 1 istri baru lagi, dibangunkan 1 rumah
untuk mereka radhiyallahu taala anhunna ajma'in wa sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian setelah beliau membangun itu, beliau kemudian menempati rumah tersebut. Ya, tidak lagi di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Tsumma ata min ba'du", setelahnya datang fi hadhihi sanah, pada tahun ini. Aqallu min nisfil ladzina safaru, kurang dari setengah yang telah safar ila biladil Hubsyi, ke negeri Habasyah. Hina hajaru, ketika mereka hijrah. Yang diketahui bahwa kemarin bahwa orang-orang muslimin di tahun kelima mereka berhijrah ke Habasyah. Jumlahnya ya di awal yang bepergian hanya sekitar 12 orang. Naam, kemudian di yang keduanya 101 orang. Adapun ketika mereka mendengar Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, mereka menyusul beliau SAW ke Madinah. Mereka pulang dari hijrahnya menuju Madinah. Jumlah mereka yang kembali 33 laki-laki dan 8 perempuan. Yang awal pulang dari Habasyah ke Madinah. Dan dikatakan pulang walaupun sebenarnya enggak ke Mekah ya, karena kalau pulang harusnya ke negeri asal. Karena apa? Karena mereka kembali dari Habasyah ke negeri Arab lagi. Ke negeri asal mereka Arab. Ya, walaupun bukan kota asalnya. Baik. Kemudian kejadian berikutnya kita baca dulu kan tadi belum dibaca. Wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Thumma bana bi ibnati khairi sahbihi wa syuri'al adhanu faqtudi bihi wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar. Hadha wa fi thaniyatil ghazw ishtahar. Ila buwata thumma badrin wa wajab. تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. Kata beliau, pada tahun tersebut juga beliau mempersaudarakan asyraful akhyar, orang yang paling mulia, mempersaudarakan siapa? Bainal muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar. Al-muhajirin, kaum muslimin yang datang ke kota Madinah berhijrah dari Mekah atau dari sekitarnya. Mereka datang dalam keadaan umumnya sendiri, tidak ada keluarga, dalam keadaan tidak punya apa-apa, karena mereka tinggalkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka apa? Mereka perlu dan butuh orang-orang yang bisa menaungi mereka dan melindungi mereka. Yang Rasulullah SAW lakukan saat itu, beliau mempersaudarakan mereka. Persaudaraan ini seperti saudara kandung saat itu, sebelum nanti hukumnya diangkat. Mereka seperti saudara kandung, bahkan saling mewarisi. Bahkan kalau meninggal saling mewarisi di saat itu. Dan kisah yang paling masyhur tentang persaudaraan ini diantaranya adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari Mekah, Sa'ad bin Rabi' asli Madinah. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan persaudaraan ini, dan sesungguhnya aku memiliki 2 kebun." Kata beliau, aku punya 2 kebun. Silakan pilih mana kau yang kesuka, ambil. Nanti saya 1, kamu 1. Dan saya punya 2 istri. Kamu lihat mana yang lebih menarik, kau ambil. Nanti saya ceraikan jadi istrimu. Maka kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi engkau dalam hartamu dan keluargamu. Cukup tunjukkan pasar. Ya. Kemudian apa? Beliau pun datang ke pasar, berdagang, berniaga. Tidak lama kemudian beliau menikah. Sudah menikah. Artinya sudah bisa mandiri radhiyallahu taala anhu, dan bahkan disebutkan Abdurrahman bin Auf orang yang sangat kaya di zamannya radhiyallahu taala anhu. Bagaimana lihat persaudaraannya? Begitu kuat.
Juga ada beberapa sahabat yang lain disaudarakan, saling menasihati di antara mereka. Di antaranya tentang Salman yang menasihati Abu Darda. Abu Darda ini ketika sholat malam sepanjang malam, ketika setiap paginya, setiap siangnya selalu berpuasa sampai istrinya seakan-akan tidak berguna. Maka Salman datang ke rumahnya Abu Darda, dikeluhkan seperti itu oleh istrinya, maka kemudian minta izin untuk nginep. Ya, minta izin untuk nginap. Kemudian ketika Abu Darda mau menghidangkan makanan, kata beliau, aku puasa, kamu makan. Kata Salman, enggak, kamu juga harus makan. Maka akhirnya ikut makan, tidak puasa hari itu. Kemudian di malam hari mau sholat ditarik, tidur. Sampai di akhir malam sekarang baru bangun. Kemudian beliau mengatakan di akhirnya, sesungguhnya badanmu punya hak, keluargamu punya hak, sesungguhnya Allah memiliki hak atasmu, badanmu punya hak atasmu, dan keluargamu punya hak atasmu, berikan semuanya sesuai haknya. Atau kama qala, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah cerita tersebut, kata beliau benar. Persaudaraan sangat kuat antara Muhajirin dan Ansar. Karena orang-orang Ansar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang menyiapkan rumah dan iman sebelum mereka datang. Mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka dari Muhajirin, dan mereka tidak memiliki kebutuhan apapun dari apa yang mereka sudah berikan. Jadi enggak merasa butuh ketika sudah memberi, sudah. Ya. Mereka mendahulukan dengan putri sahabat terbaiknya, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, dan saat itu usianya 9 tahun. Baik. Kemudian berikutnya wa syara'al adzana faqtadi bihi. Disyariatkan azan. Azan yakni waktu masuknya waktu salat dan iqamah. Dulu ketika belum ada azan, maka kaum muslimin radhiyallahu taala anhum, para sahabat, mereka hanya mengira-ngira waktu. Ini kira-kira sudah dekat duhur, datang ke masjid. Kemudian ketika sudah berkumpul baru salat. Hanya mengira-ngira seperti itu. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis, beliau juga sempat bermusyawarah memanggil kaum muslimin untuk salat dengan apa? Sebagian mengatakan kita nyalakan api, kemudian asapnya mengumpul, kemudian orang-orang datang. Tapi ini mirip dengan Majusi. Beliau tidak setuju. Sebagian mengatakan kita pukul lonceng atau pukul sesuatu agar orang tahu ada suara. Maka beliau juga tidak setuju karena ini sama dan menyerupai Nasara. Maka musyawarah berhenti, tidak dilanjutkan dan belum ada solusi. Di malam harinya beberapa sahabat bermimpi, di antara adalah Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu taala anhu, yang beliau bermimpi, atau Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, di antara dua ini, yang beliau bermimpi adanya seseorang yang mengajari azan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini mimpi benar, kamu ajarkan kepada Bilal, dan Bilal yang suruh azan, karena beliau lebih bisa memanggil suaranya daripada engkau. Maka Bilal yang azan radhiyallahu taala anhu, yang menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang beliau hidup. Setelah beliau wafat, Bilal radhiyallahu taala anhu, disebutkan beliau kemudian berjihad ya di perbatasan kaum muslimin sampai wafatnya radhiyallahu taala anhu. Jadi disyaratkan adzan di tahun pertama. Baik. Berikutnya kejadian di tahun kedua. Tapi beliau mengatakan di sini perang Abwa wa ghazwatul Abwa'i, perang Al-Abwa. Ba'du setelahnya fi Safar, pada bulan Safar. Bulan Safar ini dihitung tahun kedua bisa, dihitung tahun pertama juga bisa. Karena apa? Beliau di sini menghitungnya sebagai tahun pertama. Karena sebagian ahli tarikh, ahli sirah, mereka menghitung kejadian-kejadian setelah hijrah tidak dilihat dari 1 Muharram, tapi dilihat dari bulan di mana beliau SAW berhijrah. Di Rabiul Awal beliau sampai di Madinah, maka apa? Menghitungnya di Rabiul Awal sampai Rabiul Awal berikutnya 1 tahun. Di antaranya beliau di sini. Bulan Safar masih sebelum Rabiul Awal, berarti masih tahun pertama. Namun di para ulama belakangan al-muhaqqiqun, mereka menjadikannya bahwa tetap
penghitungan supaya mudah, sekaligus juga mudah diingat, sekaligus juga lebih teratur, lebih tertata adalah menghitungnya tetap dari 1 Muharram dengan 1 Muharram. Itu dihitung satu tahunnya. Yang jelas pokoknya perang Abwa ini terjadi bulan Safar di tahun kedua ya. Tahun kedua kita hitung segitu saja. Ya. Tapi peperangan Al-Abwa, peperangan ini Rasulullah SAW keluar dari Madinah ke daerah Abwa. Abwa kemarin tempat wafatnya ibunya ya. Inginnya beliau adalah mencegat kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam. Kenapa? Kenapa dicegat? Masih ingat ketika beliau dan para sahabat hijrah, harta di mana? Di Mekah semua. Harta di Mekah itu semua dijarah, dirampas, dimiliki buat rebutan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka menganggapnya sebagai musuh. Maka ketika musuh dengan musuhnya mau berdagang, ya, atau setelah berdagang untung banyak, berhak tidak untuk dicegat, untuk dirampas? Berhak ya, tidak ada kezaliman di sini. Tidak ada kezaliman di sini. Namun ternyata Allah berkehendak di perang ini mereka tidak mendapatkan kafilah tersebut karena sudah lolos duluan. Kafilah tersebut sudah lolos dan Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan kabilah yang ada di situ, yaitu Bani Dhamrah dari Kinanah. Kemudian perang yang lain adalah Buwat, pergi perang Buwat. Perang Buwat ini tempatnya di dekat kota Yanbu'. Ini juga Rasulullah SAW keluar untuk mencegat Umayyah bin Khalaf dan kafilah dagangnya. Umayyah bin Khalaf ini pimpinan kafir Quraisy yang dulu menyiksa Bilal bin Rabah. Dia membawa kafilah dagang dan Rasulullah SAW ingin mencegatnya, ternyata juga lolos. Ya, ini terjadi di daerah namanya Wadi Radwa, daerah dekat Yanbu'. Wadi Radwa. Kemudian kata beliau, "Tsumma Badrin", kemudian perang Badar. Badar yang dimaksud Badar al-Ula, Badar yang pertama. Badar yang pertama ini disebut Badar Sughra atau dengan nama lain perang Safawan. Ini sebuah lembah dekat dengan Badar. Yang mana Rasulullah SAW mengejar Kurz bin Jabir al-Fihri yang orang ini berhasil merampas onta-onta yang sedang digembala oleh kaum muslimin, membunuh penggembalanya dan beberapa orang yang ada di situ, kemudian lari membawa onta dan kambing-kambing kaum muslimin. Lalu Rasulullah mengejarnya, namun ternyata tidak mendapatkan Kurz bin Jabir, hanya saja onta-onta beliau ditinggalkan sehingga bisa dikumpulkan kembali. Taib. Kemudian kata beliau kejadian berikutnya, wa wajib tahawulul qiblati fi nisfi Rajab, dan diwajibkan terjadinya perpindahan kiblat di pertengahan bulan Rajab. Rasulullah SAW ketika di Madinah diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis dalam salatnya, menjadikannya kiblat. Beberapa tujuan diantaranya adalah untuk menjadikan orang-orang ahlul kitab menjadi lunak. Karena apa? Mereka melihat, oh Rasulullah Nabi yang datang ini salatnya kiblatnya sama dengan kita, ayo kita ikuti dia. Ternyata juga mereka tidak mau ikut. Ya, kebanyakan dari mereka tidak mau ikut. Taib. Lalu apa? Beliau juga berdoa kepada Allah agar dipindah kiblatnya ke Ka'bah, dan Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan setelah di Madinah, kemudian berpindah ke arah mana? Ka'bah. Dan disebutkan kisah tentang masalah perpindahan kiblat tersebut. Di antaranya adalah ketika kaum muslimin sedang salat di waktu subuh, kemudian mereka menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dikabarkan bahwa kiblat tadi malam sudah berubah, maka mereka berputar, yang tadinya menghadap ke utara jadi hadap selatan. Terus imamnya gimana? Ya, jadi semua kaum muslimin menghadap berbalik arah, ya, yang tadi ke utara jadi selatan, imamnya menerobos di tengah shaf ke depan.
dari belakang ke depan. Baik. Dan juga ada kisah di Masjid Qiblatain, juga ada kisah, tapi yang kuatnya yang di Quba. Wallahu taala alam. Kemudian perpindahan kiblat ini kata beliau min ba'di Dzul Usyair, setelah perang Dzul Usyairah. Ini sebuah lembah di dekat Yanbu' juga. Dan beliau juga ingin untuk mencegat kafilah dagang Quraisy, namun tetap belum rezekinya ya, belum mendapatkan rezekinya sehingga tidak mendapatkan kafilah tersebut yang sudah lolos duluan Dzul Usyairah. Ya, nama Dzul Usyairah ada beberapa nama, di antaranya adalah di sini disebut Dzul Usyair, tidak pakai ta. Atau disebut Dzul Usyairah atau Dzul Usyaira dengan alif dan hamzah. Ya, ini penyebutan nama tersebut. Lembah kalau disebut Al-Usyair maksudnya lembahnya, tapi Al-Usyairah nama sebuah pohon yang terkenal di tempat tersebut. Kemudian kejadian berikutnya, wa fardu syahri shaumi fi Sya'ban. Dan diwajibkan bulan puasa di bulan Sya'ban. Yang diwajibkan. Baik. Wa fardu syahri shaumi fi Sya'ban. Kemudian kata beliau, wal ghazwatul kubra allati bi badri fi as-sawmi fi sabi'i ashri asy-syahri wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri wa fi zakatil mali khulfun fadri wa matat ibnatun nabil barri ruqayyatun qabla ruju'is safari zawjatu Uthmana wa 'ursit tuhri Fatimatin ala aliyil qadri wa aslama al-Abbasu ba'da al-asri. Sampai situ aja pertemuan malam pagi ini, sampai di bait ke-55 insyaallah taala. Baik. Kemudian kata beliau pembahasan yang lain. Pembahasan tentang al-ghazwah, peperangan al-kubra yang besar. Allati bi Badri, yang di daerah Badar. Badar ini nama sumur terkenal di satu lembah Badar. Ini sekitar 257 km dari Madinah dan 402 km dari Mekah. Ya, ke arah kalau kita barat daya Madinah. Perang ini asalnya Rasulullah SAW bersama 300-an pasukan, ya 300 lebih, 314 atau 340. Beliau menginginkan untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan dari Syam membawa perdagangan yang sangat banyak. Beliau pulang dari Syam. Rasulullah mau mencegatnya dengan pasukan 314 orang. Abu Sufyan karena mengetahui bahwa sebelumnya kafilah dagang dicegat beberapa kali, beliau berhati-hati. Ketika mau lewat Badar, beliau mengetahui bahwa Rasulullah sudah di sekitar situ. Maka beliau mengirimkan orang untuk memanggil pasukan dari Mekah. Kata orang ini, selamatkan harta kalian kalau kalian masih ingin harta tersebut. Maka semua atau hampir semua dari pentolan-pentolan kafir Quraisy Mekah keluar saat itu. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, kemudian Abul Muhtir bin Hisham, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain. Mereka keluar, bahkan yang tidak keluar mewakilkan orang untuk keluar. Ya, jumlah pasukan musyrikin terkumpul 1.000 orang. Terkumpul 1.000 orang. Berapa kali lipat? Sekitar 3 kali lipat. Mereka berangkat dari Mekah dalam keadaan sombong, membawa semua apa yang mereka bisa bawa. Dan Abu Sufyan waktu itu beliau berhasil lolos. Yaitu beliau belok ke arah kanan, ke arah laut dulu, baru melanjutkan perjalanan. Kemudian beliau menulis surat ke pasukan Mekah, kami sudah lolos, kalian silakan pulang. Maka mereka berselisih pendapat pasukan tersebut, sebagiannya mau pulang tapi sebagian tidak mau. Kata mereka, kami akan datang ke Badar. Kami akan buat orang-orang
Arab takut kepada kami, jangan ada yang macam-macam dengan kafilah kami. Kami akan pesta di sana, kata Abu Jahal. Yang mau pulang sana, pengecut semua. Dan beliau ngomong gitu. Maka ya akhirnya kebanyakan pasukan tetap berangkat dan Allah Subhanahu wa taala menentukan terjadinya peperangan tersebut. Dan terbunuhlah dari kalangan kaum muslimin sebagai syahid hanya 14 orang. 14 orang dari 300. Sementara dari orang-orang kufar Quraisy 70 orang mati. Ya, 70 orang mati dan 70 lainnya ditawan. 140 korbannya. Ya. Dan harta rampasan perang banyak. Bukan yang dari Abu Sufyan lolos. Tapi apa? Dari pasukan yang datang. Dengan bersenjataannya, makanan dan minumannya, bahkan orang-orangnya. Taib. Adapun kaum muslimin hanya korban 14 orang radhiyallahu taala anhum. Peperangan tersebut para malaikatnya sekitar 1000 orang, bahkan Jibril dengan kudanya, bahkan disebutkan ada orang-orang yang tiba-tiba kepalanya putus, nggak tahu siapa yang memenggal. Ini para malaikat. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib. Perang ini terjadi di bulan puasa, tanggal 17 Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Kemudian di antara yang ditawan, maka Rasulullah SAW memberikan kepada mereka beberapa pilihan. Ada yang menebusnya, ada yang memberikan jasa kepada kaum muslimin, yakni mengajari mereka baca tulis, kemudian ada yang dilepaskan tanpa biaya, ada. Dan kisah yang paling masyhur adalah kisahnya menantu Rasulullah SAW dari Zainab, Abul As bin Rabi'. Di mana beliau ini ditawan di saat itu. Kemudian istri beliau yang waktu itu masih di Mekah, Zainab, mengirim sesuatu untuk menebus suaminya. Lalu kemudian sesuatu tersebut adalah kalungnya Zainab yang diberikan hadiah dari Khadijah radhiyallahu anha, ibunya. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, beliau menangis. Beliau teringat kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ini Abul As, dia dikirim sesuatu untuk menebusnya dari istrinya. Dan kalau kalian mau, ya kita lepaskan dia dengan satu syarat, yaitu mengirimkan Zainab ke Madinah. Mengirimkan Zainab ke Madinah. Maka Abul As pun dilepaskan, pulang ke rumahnya, dan kemudian mengirim Zainab ke Madinah. Ya, dan kebetulan di perjalanan tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan, di mana keguguran Zainab radhiyallahu anha. Kemudian beliau sampai di Madinah. Setelahnya di tahun ke-6, Abul As bin Rabi' membawa kafilah dagang. Ya, ini lewat sudah waktunya, sampai di tahun ke-6 beliau membawa kafilah dagang, dicegat oleh kaum muslimin, semua harta berhasil dirampas. Abul As melarikan diri. Melarikan dirinya ke mana? Ke Madinah, ke rumahnya Zainab radhiyallahu anha. Kemudian di waktu subuhnya Zainab berteriak, wahai kaum muslimin, aku melindungi Abul As bin Rabi'. Kaum muslimin ketika itu sedang salat, Rasulullah bertanya, tahu mendengar kalian sesuatu suara? Ya, kami mendengarnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang kepada Zainab, mengatakan, ya Zainab, engkau muliakan dia, tapi engkau tidak halal untuk dia karena dia musyrik. Ya. Kemudian apa? Abul As berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya, ditawari masuk Islam, Abul As awalnya tidak mau. Di situ tidak mau. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah atau ya Muhammad, kalau boleh
harta yang kalian kemarin rampas kembalikan. Jadi beliau menawarkan itu, meminta, melobi untuk kembalinya harta-harta tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya dan bermusyawarah dengan kaum muslimin, mereka sepakat. Sudah, kembalikan saja. Lihat bagaimana mulianya akhlak kaum muslimin. Ya, harta yang halal dikembalikan kepada orang kafir karena melihat mungkin ada maslahat di balik itu. Maka beliau pun kembali ke Mekah, membawa harta tadi. Sampai di Mekah beliau kembalikan semua harta-harta yang tadi itu, karena itu semua titipan, amanahnya. Kemudian apa? Beliau berkata kepada kaum musyrikin Quraisy, "Wahai Quraisy, masih adakah satu titipan yang belum aku kembalikan?" Kata mereka, "Tidak. Semua sudah kembali. Engkau adalah orang yang paling wafa, paling setia, paling amanah, paling jujur." Maka kemudian beliau bersyahadat. Kemudian beliau ke Madinah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengembalikan untuknya istrinya. Tinggallah beliau dengan istrinya selama 1 tahun. Dan Zainab kemudian wafat di tahun ke-7-nya. Dan Abu al-As wafat di tahun ke-8-nya, 1 tahun setelahnya. Baik. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Kata beliau, diwajibkan setelahnya zakat fitrah. Zakatul fitr itu diwajibkan di tahun kedua di bulan Ramadan tanggal 27-nya, 10 hari setelah perang Badar. Adapun zakatul mal itu perselisihan pendapat. Yang kuatnya bahwa zakatul mal perintahnya sudah turun di Mekah. Kemudian apa? Di Madinah dirinci hukumnya tersebut. Jadi perintah umumnya sudah turun di Mekah. Tapi apa? Rinciannya turun di Madinah. Kemudian ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, Rasulullah SAW mendapati kaum muslimin baru selesai menguburkan putri beliau Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ini ketika beliau berangkat ke Badar dalam keadaan sakit, dan Utsman bin Affan sang suami diperintahkan Rasulullah untuk menjaga istrinya yang sedang sakit tersebut sampai akhirnya istrinya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW mendapati kaum muslimin ketika sedang pulang baru selesai dari penguburan jenazah beliau radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan apa yang kita pelajari sebagai tambahan ilmu dan iman, dan memberatkan amalan kita dan timbangannya di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang mulia, Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan juga sahabat-sahabatnya yang lain. Ya Allah, kalaupun kami tidak sanggup seperti mereka, tapi kami menginginkan untuk meniru mereka ya Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.